Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur sebab kita boleh berkumpul kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Selasa 21 Maret 2023 kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak, mari kekasih Kristus, kita mau memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 dan 14. Kerendahan hati untuk membuka pintu pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudariku dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, diperlukan kerendahan hati untuk membuka pintu pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Seseorang yang memohon orang lain agar membantu dirinya untuk mengatasi kesulitan yang sedang dihadapinya, akan menyampaikan permohonannya itu dengan merendahkan dirinya. Ia akan berkata, "Kalau Bapak tidak berkeberatan, saya minta bantuan Bapak untuk menolong saya." Ia tidak akan memaksa atau membentak-bentak orang yang kepadanya ia minta pertolongan.
Seharusnya sikap yang sama pula lah yang menjadi sikap dari orang yang memohon pertolongan kepada Tuhan. Sebaliknya, dari sikap menuntut, ia harus datang dengan merendahkan diri serta memohon anugerahnya. Pemirsa, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pentingnya sikap merendahkan hati dalam memohon pertolongan Tuhan, inilah yang dialami oleh Naaman, panglima kerajaan Aram. Sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Ia datang ke Israel dan memohon agar Nabi Elisa menolong dirinya dari sakit kusta yang ia derita. Menanggapi permintaan tersebut, Elisa menyuruh Naaman untuk pergi ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai tersebut. Diperlukan kerendahan hati dari Naaman untuk mematuhi perintah Elisa ini. Kerendahan hati inilah yang membuka pintu bagi dirinya untuk mengalami anugerah dan pertolongan Tuhan. Alhasil, ia pulang ke Aram sebagai orang yang tahir dari sakit kusta. Pertanyaan bagi kita semua pada pagi hari ini, saudara-saudaraku. Menurut Anda, apakah Allah bersedia untuk mengabulkan permintaan orang yang memohon pertolongannya dengan sikap yang congkak? Mengapa demikian? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kerendahan hati merupakan sesuatu yang bernilai di dalam setiap kehidupan kita, di mana sikap kita memohon kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada kita, apalagi kalau kita adalah orang yang memiliki sebuah posisi, memiliki harta kekayaan, memiliki pengetahuan, kepintaran, seringkali kita mengatakan kepada seseorang di saat kita membutuhkan bantuannya dengan sistem memerintah. Padahal seharusnya kita meminta dengan kerendahan hati, memohon pertolongannya dengan rendah hati. Hal itu sederhana sekali, saudara. Seringkali kita juga lihat kepada orang-orang di bawah kita, atau mungkin sebuah contoh, kalau kita meminta pertolongan kepada pasangan hidup kita, seringkali kita memerintah mereka. Maafkan saya bapak-bapak, seringkali kalau kita mau minta bantuan daripada istri kita, kita memerintah mereka. Seakan-akan bahwa mereka itu pembantu kita. Nah, ini hal yang seharusnya kita rubah dalam kehidupan kita. Tetapi tidak jarang juga, demikian juga kepada sang istri. Seringkali mau minta bantuan kepada sang suami, mereka juga memerintah suaminya. Apalagi kalau sang suami tidak punya pekerjaan. Sang istri seakan-akan seperti seorang bos, memerintah suaminya dengan seenaknya saja. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan, supaya hidup kita berkenan. Lewat kerendahan hati kita boleh mendapat pertolongan dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya mau ingatkan juga kepada anak-anak, kalau Anda meminta sesuatu dari orang tuamu, seharusnya saudara juga patut, Papa, Mama, tolong saya. Ada kata tolongnya. Di sini menunjukkan bahwa ada kerendahan hati. Jangan kita hanya memerintah semaunya kita saja.
Biar Tuhan memberkati kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita dengan merendahkan diri, merendahkan hati untuk memohon belas kasihannya setiap saat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kerendahan hati, Engkau telah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Di dalam kerendahan hati Engkau telah bersedia mengulurkan tangan untuk menolong diri kami yang tidak layak untuk mengalaminya. Di dalam kerendahan hati Engkau mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib. Ajarlah diri kami untuk hidup di dalam kerendahan hati seperti dirimu. Sehingga dengan demikian hidup kami dapat mencerminkan hatimu. Dan di dalam kerendahan hati itu pula lah doa-doa kami akan berkenan kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang baru ini yang akan kami lalui bersama dengan dirimu sepanjang hari ini. Dengan tanganmu yang penuh kasih, Engkau menuntun kami. Dengan kesetiaanmu, Engkau menyertai diri kami. Dengan kuasamu, Engkau telah membuka jalan serta menolong diri kami. Sehingga dengan demikian kami dapat menyongsong hari esok tanpa rasa khawatir ataupun ragu. Kami percaya Engkau telah memulai perkara yang baik di dalam hidup kami, akan meneruskannya dengan sempurna sampai akhirnya. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, karena seringkali kami berjalan berlawanan dengan kehendak-Mu. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami, supaya kami hidup taat dan setia di dalam kerendahan hati dan tunduk kepada kehendak-Mu. Sehingga kami akan melihat pertolongan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami minta hikmat-Mu menyertai kami. Agar kami di dalam pribadi kami, di dalam hidup rumah tangga kami boleh saling menghargai, kami boleh saling menghormati satu sama lain. Dan biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan itu mempermuliakan Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba berdoa, menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Hamba mohon pimpinan tuntunan-Mu ya Tuhan. Bahwa hidup kami berkenan. Bahwa hidup kami berjalan seperti apa yang Engkau mau ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bahwa kami taat setia kepada firman-Mu. Setiap pribadi kami, sehingga hidup kami menjadi teladan, menjadi panutan teristimewa dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Bapa, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi hidup kami sepanjang hari ini. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis kami. Biarlah kami boleh mengerjakan semuanya itu di dalam kedisiplinan, di dalam kejujuran, sehingga yang kami kerjakan itu sungguh Tuhan mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami di dalam bangku pendidikan, sehingga mereka boleh bersekolah dengan baik. Mereka boleh memiliki hikmat kepintaran daripada-Mu ya Allah. Dan mereka boleh mencapai nilai-nilai yang terbaik dalam nama Yesus. Tuhan tolong agar anak-anak kami memiliki kerendahan hati. Mereka boleh taat dan setia kepada perintah orang tua, perintah guru-guru mereka. Dan mereka dapat mengatur waktu dengan benar di dalam belajar. Fokus kepada pendidikan mereka. Dan mereka boleh menggapai keberhasilan itu. Bapa, terima kasih. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, Bapa.
supaya lewat kesehatan ini mereka boleh terus berkarya dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami juga berdoa agar anak-anak kami memiliki kerendahan hati. Mereka boleh memilah teman-teman pergaulan mereka, sehingga mereka tidak terjerumus kepada kebinasaan di dalam dosa. Dan juga hamba berdoa supaya anak-anak kami ini menghormati orang tua mereka Bapa. Biar mereka tidak memerintah orang tua, tetapi dengan kerendahan hati mereka boleh taat dan setia kepada orang tua mereka seperti perintah firman-Mu. Sehingga hidup mereka diberkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan juga memberkati mereka dengan satu usia yang baru, bahwa mereka hidup berkenan, hidup mengasihi Engkau, hidup tekun dan taat melayani Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi mereka yang lemah, yang sedih, yang dalam keadaan sakit. Hamba mohon kasih Kristus turun bagi mereka saat ini. Dalam kuasa darah anak domba Allah, turun memenuhi hidup mereka, menyucikan, menguduskan, bahkan bilur-Mu menyembuhkan mereka kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit-bibit penyakit dan semua sistem-sistem roh penyakit yang mengikat mereka, hamba putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan daripada Tuhan turun atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu dengan iman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan buka jalan bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Biar Tuhan berikan pekerjaan yang layak, yang pantas, yang mampu mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami, menyediakan yang terbaik atas setiap pribadi kami, hidup rumah tangga, dan juga dalam semua tugas pekerjaan kami. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya bahwa kasih-Mu yang tidak terbatas terus melimpah dalam semua kehidupan kami, umat Tuhan, keluarga hamba di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba berdoa biar semua orang yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Yesus Kristus Raja alam semesta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka semuanya. Dan pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada semua saudara-saudara hamba, keluarga hamba, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau bawa ia hidup berkenan kepada Engkau. Engkau bawa ia hidup dengan kerendahan hati seperti Naaman. Mau merendahkan hati untuk melakukan perintah Elisa sehingga dia boleh menerima kesembuhan. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter. Di dalam semua pelayanannya, di dalam semua pekerjaan-pekerjaannya, dengan kerendahan hati, dia bersujud kepada Engkau dan memohon belas kasihan-Mu. Tuhan berkati pribadinya, sehingga boleh menjadi berkat bagi istri kekasihnya, menjadi panutan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, dengan kasih Kristus, dia boleh hidup menghormati istrinya sebagai istri penolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian sebaliknya juga, istrinya boleh menghargai dia sebagai suami di dalam rumah tangga mereka, sehingga hidup mereka diberkati
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan boleh berkati anak-anak mereka di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dalam hidup mereka, mereka boleh menghormati kedua orang tua mereka. Mereka boleh menyatakan kasih Kristus yang mereka peroleh dengan tunduk dan menghormati kedua orang tua mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Berkati mereka dalam semua tugas pekerjaan dan pendidikan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri kekasih, Ibu Uce Lolo Luan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Engkau yang telah memanggil mereka dalam rencana-rencangan-Mu, biarlah itu tergenapi. Sebab Engkau memulai sesuatu dan Engkau akan mengakhirinya dengan baik. Tuhan ajar mereka untuk tetap memiliki kerendahan hati untuk datang sujud menyembah kepada Engkau dengan kekuatan sepenuhnya. Sehingga mereka akan melihat pintu-pintu surga terbuka bagi mereka. Pertolongan-Mu nyata atas hidup mereka. Berkati hidup rumah tangga mereka setiap saat. Berkati anak cucu mereka. Dan juga berkati orang-orang yang mereka pimpin. Terima kasih Bapa. Kesehatan terbaik terus melimpah dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh bersyukur dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Engkau nyatakan kepada kedua hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, dan juga kepada Ibu Uce Lololuan. Bapak terima kasih, terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan, hamba mohon belas kasihan Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea. Biarlah hamba-Mu tetap berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Bapak terima kasih, berkati pribadinya menjadi berkat, menjadi panutan kepada anak cucu dan juga kepada orang-orang yang dikasihinya. Hamba tetap berdoa memberkati anak kekasihnya, ada anak Rido, Mark Freedom Nampasnea, yang lagi mengikuti pendidikan kepolisian perwira di Sukabumi. Tuhan memberkati anak Rido dengan keberhasilan. Tuhan lindungi ia, berikan kesehatan yang terbaik. Dan tangan Tuhan membuat ia berhasil selama mengikuti pendidikan di Sukabumi. Berikan kerendahan hati agar anak Rido senantiasa bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea di dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Yulianatan dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap berjalan dalam ketaatan dan kerendahan hati. Biarlah segala sesuatu beliau boleh lakukan dengan memohon belas kasihan-Mu. Dan Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada hamba-Mu ini. Berkati ia dengan kesehatan terbaik. Berkati ia dengan damai sejahtera. Berkati ia dengan sukacita-Mu. Dan biarlah hidupnya setiap saat terus boleh menjadi panutan kepada anak cucunya. Dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Tuhan berkati ia. Urapi dia dengan otoritas-Mu dan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba-Mu diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan berikan ia hati-Mu dan pikiran-Mu. Sehingga ia hidup dalam kerendahan hati setiap saat. Biar dia bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Sebab pada saat ia melakukan hal ini, Engkau sekali-kali tidak akan pernah
memalukannya. Engkau akan membela ia dari semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik atas hidupnya. Berkati hamba-Mu, Ibu Cynthia Nur Segala, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, selaku Gembala Jemaat GPHI, Jemaat Victory Reremi. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk tetap berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Berkati pribadinya dan juga berkati istri kekasihnya, Ibu Yuliana Hai, dan anak cucu diberkati. Bapa, biarlah hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan turun bagi hamba-Mu setiap saat. Otoritas, kuasa Tuhan, wibawa Tuhan, dan urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang, bagi jemaat yang dipimpinnya. Tuhan berkati ia, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan daripada anak-anak, berkati cucu-cucunya dalam bangku pendidikan, dan buat semuanya berjalan sesuai kehendak rencana-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Tuhan berikan juga hamba-Mu ini kesehatan yang terbaik, sehingga lewat kesehatan ini Tuhan, dia boleh memuliakan Engkau. Hamba bersyukur proses kesembuhan terus terjadi dalam kehidupan hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu, sehingga dia hidup bersama dengan istrinya dan anak cucu dan keluarga besar, bahkan jemaat yang dipimpinnya dengan damai sejahtera daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Dian Philip Samori, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Berikan kekuatan-Mu, kebenaran-Mu, hikmat-Mu, damai sejahtera-Mu turun melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu. Kerendahan hati menjadi dasar hidup pribadi, rumah tangga, dan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba mohon kasih-Mu juga turun bagi istri kekasihnya, Ibu Septina Regina Pedai Samori, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Ibu Septina boleh menjadi berkat, menjadi panutan juga kepada suaminya, kepada anak cucunya. Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini, sehingga hidup mereka berdua terus menjadi panutan kepada anak cucu mereka. Spesial di dalam Yayasan Eden House yang mereka pimpin. Tuhan tolong, biarlah Yayasan Eden House terus boleh berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih yang tidak terbatas terus nyata dalam Yayasan Eden House. Tuhan memberkati semua rekan-rekan yang ada di dalamnya. Biarlah semuanya bersehati, semuanya boleh melayani dengan kerendahan hati dan tertuju bagi kemuliaan-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa jika ada di antara mereka yang sakit, hamba minta kasih Kristus turun menjamah mereka sekarang. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam,
selaku gembala jemaat gereja Allah baik yang berada di Rendani Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Betty, dan juga kepada anak-anak tercinta yang ada di Manokwari ataupun yang di luar Manokwari dalam menuntut ilmu. Tuhan memberkati segala kebutuhan mereka. Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun atas mereka, dan Tuhan memberkati jemaat yang dipimpinnya. Tuhan kembangkan jemaatnya menjadi jemaat yang berkualitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi hidup hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Suratno Ratno yang berada di Mojayan, Klaten, Jawa Tengah. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk proses kesembuhan yang Tuhan terus nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Suratno Ratno. Hamba percaya penyakit prostat yang mengganggu dia, sesak napas yang mengganggunya, terlepas dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri dan anak cucunya, memberkati semua tugas pekerjaan pelayanannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi hamba-Mu Bapak Suratno Ratno, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba juga berdoa memberkati bangsa negara kami dari Sabang sampai Merauke, kepada para pemimpin dari Bapak Presiden sampai kepada RT RW, kepala-kepala desa. Tuhan memberkati, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap mereka yang Engkau percayakan memimpin, boleh memimpin dalam kebenaran. Mereka boleh melakukan tugas fungsi mereka seperti apa yang Engkau mau, ya Allah. Dijauhkan semua niat mereka yang tidak baik. Dijauhkan semua niat-niat mereka yang hanya egois, yang mementingkan diri mereka sendiri. Tuhan, jauhkan itu daripada kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati semua para pendidik-pendidik yang ada, guru-guru dari TK, PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Biarlah para hamba-hamba-Mu ini memiliki hati yang takut Tuhan, sehingga mereka boleh mendidik setiap orang di dalam kebenaran-Mu. Mereka boleh mendidik dan membawa anak-anak ataupun orang-orang yang dididik dalam kebenaran. Biarlah hidup mereka menjadi panutan dalam kebenaran, ya Allah. Mereka boleh melayani dalam tugas fungsi mereka sebagai seorang pendidik dengan kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka pribadi dan juga hidup rumah tangga mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba ucap syukur buat waktu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, anak Allah yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memiliki kerendahan hati, sehingga saat kita memiliki kerendahan hati, pintu pertolongan Tuhan bagi hidup kita senantiasa datang. Biarlah kita hidup dalam kebenarannya. Spesial bagi semua keluarga rumah tangga. Pasangan hidup, suami istri boleh hidup saling menghargai dan menghormati. Anak-anak boleh menghormati orang tua mereka, dan juga orang tua menghargai anak-anak. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat,
tetap mengandalkan Yesus Kristus. Salam, salam MDC.